Kisah singkat Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam adalah kisah yang kaya dengan mukjizat dan penuh pelajaran. Berikut ini adalah cerita mengenai perjalanan hidup beliau. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kekuasaan Fir'aun, seorang raja tiran yang kejam. Fir'aun memiliki kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel karena merasa terancam oleh ramalan yang mengatakan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menjadi penyebab kehancuran kerajaannya. Ibu Nabi Musa untuk melindungi anaknya menerima wahyu dari Allah untuk menghanyutkan Musa yang masih bayi ke sungai Nil dalam sebuah kotak. Allah menjanjikan bahwa Musa akan kembali padanya. Sungai Nil membawa kotak tersebut hingga ke istana Fir'aun, dan bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia, yang terkenal berhati lembut dan beriman kepada Allah secara diam-diam. Asia meminta agar Fir'aun mengizinkan mengadopsi bayi tersebut, dan Fir'aun setuju. Bayi Musa kemudian disusui oleh ibu kandungnya sendiri, yang diundang ke istana sebagai ibu susu karena tak ada yang mampu menenangkan bayi Musa selain ibunya. Musa dibesarkan di lingkungan kerajaan Fir'aun dengan segala fasilitas dan pendidikan yang hanya tersedia bagi kaum bangsawan. Meskipun demikian, ia mengetahui asal-usulnya sebagai Bani Israel dan merasakan penderitaan yang dialami kaumnya. Suatu hari, saat Musa melihat seorang Mesir sedang menindas seorang Bani Israel, ia merasa marah dan berusaha melindungi orang tersebut. Dalam perkelahian, Musa memukul pria Mesir itu yang akhirnya meninggal. Musa merasa sangat menyesal dan takut akan tindakan tersebut. Ia memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Namun Fir'aun mengetahui kejadian tersebut dan berniat menghukum Musa. Musa kemudian melarikan diri dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Musa pergi ke negeri Madian, sebuah wilayah di luar kekuasaan Fir'aun. Saat tiba di Madian, ia membantu dua wanita yang sedang berusaha mengambil air untuk memberi minum ternak mereka. Kedua wanita tersebut adalah putri Nabi Syuaib. Sebagai tanda terima kasih, Nabi Syuaib mengundang Musa untuk tinggal di rumahnya. Musa kemudian menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib dan bekerja pada mertuanya selama beberapa tahun. Setelah menyelesaikan masa baktinya, Musa memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya. Di tengah perjalanan, Musa melihat cahaya di atas gunung Sinai. Ia mendekati cahaya itu untuk mencari petunjuk jalan atau sumber api untuk menghangatkan tubuhnya. Di sana, Allah berfirman langsung kepadanya melalui sebuah pohon yang terbakar. Allah menyampaikan wahyunya dan mengangkat Musa sebagai nabi. Allah juga memberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangannya yang bisa bersinar terang sebagai tanda kenabian. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir
dan berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah. Nabi Musa merasa berat karena ia mengingat dosanya di masa lalu dan karena ia merasa tidak fasih berbicara. Allah pun mengutus Nabi Harun, saudaranya, untuk membantu Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi istana Fir'aun dan menyampaikan pesan Allah. Fir'aun yang sombong dan menganggap dirinya Tuhan menolak dakwah Nabi Musa. Sebagai pembuktian, Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular besar serta menunjukkan tangan bercahayanya. Namun, Fir'aun menganggap Nabi Musa hanyalah penyihir, sehingga ia mengundang semua penyihir terbaik di Mesir untuk bertanding dengan Nabi Musa. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular-ular kecil. Namun, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ular besar dari tongkat Nabi Musa memakan semua ular buatan para penyihir tersebut. Melihat hal itu, para penyihir langsung menyadari bahwa mukjizat Nabi Musa bukanlah sihir. Mereka pun beriman kepada Allah, meski akhirnya dihukum oleh Fir'aun. Fir'aun tetap menolak dakwah Nabi Musa, dan Allah pun menimpakan beberapa bencana sebagai peringatan. Bencana tersebut meliputi banjir, wabah belalang, kutu, darah, dan katak yang menyebar di seluruh negeri Mesir. Setiap kali bencana datang, Fir'aun meminta Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar bencana itu diangkat. Namun setelah bencana berakhir, Fir'aun kembali mengingkari janjinya dan menolak untuk beriman. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun dan tentaranya mengejar mereka hingga ke tepi Laut Merah. Atas perintah Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk melintas. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengikuti, laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Dengan ini, Fir'aun dan kekuasaannya hancur. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju Gunung Sinai, di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepadanya. Kitab Taurat berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum Allah bagi Bani Israel. Namun, ketika Nabi Musa beribadah di puncak gunung, sebagian dari Bani Israel menyimpang dan menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh seorang pria bernama Samiri. Nabi Musa sangat marah ketika melihat mereka melakukan kesyirikan ini, dan ia menegur mereka dengan keras serta menghancurkan patung anak sapi tersebut. Meskipun Allah telah memberikan banyak mukjizat dan menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan, mereka seringkali membangkang dan meragukan Nabi Musa. Mereka banyak menuntut dan kadang bersikap tidak sabar, meskipun Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat-mukjizat Allah kepada mereka. Karena ketidaktaatan mereka, Allah menahan Bani Israel di padang pasir selama 40 tahun sebagai hukuman. Selama periode ini, Nabi Musa tetap bersabar membimbing kaumnya.
Nabi Musa sendiri wafat di padang pasir tanpa pernah memasuki tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Palestina. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam yang penuh pelajaran. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan pengorbanan besar demi menyelamatkan dan membimbing kaumnya, meskipun menghadapi banyak ujian dari Fir'aun dan dari kaumnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.